al insanu mahalun khata'un nisyan, menungso niku papan salah karo luput. Nabi ngendika kullu bani adam khata'un, saben menungso bani Adam niku anake putra wayang Nabi Adam khata'un niku biasa ndamel salah. Wa khairul khata'in, saapike wong salah niku at-tawwabin, ingkang segera bertobat. Lanalika wonten ing wulan Syam menika panjenengan kula gadah amalan ingkang dening Allah insyaallah pun paringi pangapunten. Syam niku maghfirah, traweh maghfirah, terus syafaat ugi maghfirah, Lailatul Qadar maghfirah, zakat fitrah itu rotan liso ini nyucani wong poso. Minal lagwi warrafasi, saking perkara sing sia-sia, warrafati lan perkara sing saru elek-elek. Mila insyaallah menawi amalan Syam menika dilampahi kanthi sae, kula panjenengan pikantuk maghfirah pangapunten Allah. Amin. Mawon panjenengan kula niki sebagai manusia iku sawung kalih menungso niku nggih kados ngendikane Nabi nek menungso niku papan nggih salah kalih luput, mila mesti duwe salah setitik akeh gedhe cilik sengaja mboten kalih sesami menungso. Kula nek nyuwun pirsa sederhana mawon, wonten semonten niki tiyang sing nalika riyin dereng nate ngapusi kalih tiyang sepuh. Lho kita mboten wonten. Wonten semeten iki sing guru tau ngapusi karo bojone sing wis dibojo. Sing wis dibojo boten ora ana sing ngacup Pak, kula dereng nate ngapusi bojo kula ora dibojo boten takon. Nek tau ngapusi niku kabeh menungso. Ning nek gaweane ngapusi niku tiyang lagi. Dadi nek cara tembungane penak wong niku nek mlaku tau kesandung, makan tau keselak. Dolanan besok tau kiris, itu setuju tiang. Niku kiris lo apa dia orang pengen, keselak ya orang pengen, kesandung ya orang pengen, ini mesti kejadian. Niku ora iso dihindari menungso, pati pacing menungso itu kados ngoten. Tadi nek ngomong kalau kesandung itu kuang menungso. Nek berlaku kesandung aduh bahaya. Karena oke, jadi nek ngomong ngapusin tahu, niku kabeh berarti ngapusin bojo ya terus. Utawa kula pangapunten sementen iki wonten sing iso 10 dina iki boten rasane ndlengi wong. Ngapunten, nek kula tiru tanggi kula niku Pak Haji Wakia, bapak-bapak, ibu-ibu ndlengi niku sae napa Allah. Dosa kok boten. Abot enteng, kalau tiru-tiru Haji Wakia. Dadi nggih, Masya Allah jebule ngapunten ndlengi mawon angin. Orang tadi nek ada mula Allah jauh teng Al-Qur'an surat Muhammad ayat 19 ketika Allah fa'lam annahu la ilaha illallah, ngertiyo satanane ora ana pangeran sing pantes disembah kejawi namung Gusti Allah, wastaghfir li dzambika lan jaluk ngapura marang dosa. Sebab awake dhewe mesti duwe dosa. Niku ngendikane Allah wonten Al-Qur'an. Lah kula nek cerios malah tentang Quran itu sekelas Nabi mawon niku matur karo Gusti Allah ngomong sok lain. Contohnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam alaihi salam niku matur karo Gusti Allah terkenal dalam ayat Al-Qur'an, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wahai Tuhan kami, zalamna kami ini zalim, engkau salah terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang yang sangat merugi. Nabi Adam mengaku zalim. Ada di kisah yang lain, tidak semua nabi saya kisahkan, salah satunya Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam itu ketika meninggalkan umatnya dalam berdakwah, panjenenganipun niku numpak kapal perahu cilik. Nah perahu cilik niku kokean wonge diudi kudu ana sing nyemplung. Niku diudi ping-ping tidaklah ngerti gone Nabi Yunus pas menawa karang dolim meninggalkan kaumnya niki. Lah nika kesempatan yo dipangan kalih iwak. Lah nalika dipangan kalih iwak niki
Nabi Yunus niku matur kali Gusti Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta wa wonten pangeran kejawi namung panjenengan Allah ingkang pantes disembah. Subhanaka maha suci panjenengan, inni sakanane kula kuntu itu dalam bahasa Arab dari kata kana kanu kanat kanata kunta kuntum kunti kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna. Kalau bahasa Arab seperti itu. Kuntu itu sedang dimaknai penai Jawa itu saya berada dalam keadaan. Aku ki ono ing kahanan minad dhalimin, bagian dari orang-orang yang zalim. Nabi Yunus mengaku zalim. Lalu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita itu mengajarkan doa Sayyidul Istighfar. Sing nek cara ngendikane Nabi diwaca sore kok mati esuk niku termasuk husnul khotimah. Di ngapura dosa. Nek umpama diwaca sore kok mati diwaca esuk mati sore nggih husnul khotimah. Donga sing diwarake Nabi niku Allahumma anta rabbi, Allahumma ya Allah anta sakanane panjenengan rabbi niku pangeranku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, boten-boten pangeran kejawi namung panjenengan ingkang pantes disembah. La ilaha illa anta, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, jenengan sing nyipta kula. Wa ana abduka, kula niki pungulane panjenengan. Wa wa'tika derek janjine panjenengan. Wa wa'tika khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu saged kula. Abu ulaka binikmatika alayya, karena itu betul-betul jebule Abu kula ngakoni laka dhateng panjenengan binikmatika alayya kelawan nikmate panjenengan sing diparingi dhateng kula. Wa abu bidam bilang kula ngakoni dhateng dosa kula. Nabi matur wa abu kula ngakoni bidam dhateng dosa kula faghfirli, mugi panjenengan paring pangapunten dhateng kula. Nah, dalam sebuah hadis Nabi niki diriwayatkan sehari istighfar 70 kali, di riwayat lain sehari 100 kali. Nabi yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari kekeliruan. Nah, apalagi kita? Maka kemudian Allah mengajarkan di dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 133 firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u lan sira kabeh padha gegancangan dan bersegera cepat-cepat ila maghfirah kepada ampunan min rabbikum dari Tuhan wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan cepat-cepatlah engkau ke surga Allah yang luasnya bumi dan langit. Besok orang yang punya ansar maghfirah dan akhiratnya berbus warga kan bilang cepat Abduhas samawati wal ardh, sing ombone laos warga niku ombone bumi langit gak ada batasannya. Abduhas samawati wal ardh a'iddat lil muttaqin, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, sinten yang sing bertakwa dijanjikan oleh Allah maghfirah niku alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, alladzina wong akeh yunfikuna sing gelem infak sedekah fis sarra'i ketika dalam keadaan bahagia suka, wad dharra dan ketika dalam keadaan susah sempit. Wong sing gelem infak sedekah kula nggih sering matur kata al-faqa yunfiku infakun. Itu artinya pertama orang Islam itu diperintahkan untuk berusaha dan bekerja. Bagaimana ada orang bisa memberikan infak buat keluarga, nafkah buat keluarga, dan infak buat sesama kalau dia tidak berusaha dan bekerja? Makna pertama. Makna yang kedua, orang Islam ini diperintahkan untuk peduli. Jadi kata al-faqa yunfiku kita sebutkan dalam Al-Quran dikatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian rezeki yang Allah berikan itu infakkan. Di ayat lain dalam surat Fatir Allah mengatakan wa anfaqu mimma razaqnahum sirru alaniyah, dan orang yang berinfak di dalam jalan Allah itu baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Artinya kita disuruh peduli kalau kata Al-Quran. Sebagian yang kita punya itu orang lain itu diberi.
Hanya kalau enggak kan hanya 2,5%. 2,5% itu 1/40. Artinya kita punya 40 diberi orang satu, punya 80 diberi orang dua, punya 120 diberi orang tiga. Masih banyak yang kita pakai ketimbang yang kita beri. Kalau ya kan, kalau infak ketentuannya bisa kurang dari itu, bisa lebih dari itu. Maka yang ketiga, orang Islam ini diperintah untuk pandai menata ekonomi. Saya katakan artinya nek cara wong Jawa pinter Jawa. Ana wong niku duwe penghasilan sesasine kok cicilane 3,5 niku ora pinter blonjo. Wong doni bonangi nunggu jepane dia oyak pinjual, dia oyak menapa buang picit niku biasanya wong ora mikir dalam Islam itu utangnya oleh. Ning utang niku harus dipikirkan terhadap iso nyaur ora. Iki salah ngomong biar pangapunten. Jadi ngomong-ngomong niku nggak punya perhitungan dalam ekonomi itu bahaya. Lo sering matur nek pengasih dadi utang ojo diuji. Nek kelasih dadi tuku ojo diuji berguna. Jadi nek kelasih dadi satpam ojo tiru direktur sing di mall sing di hotel. Jadi kita kemudian hidupnya itu pas, maksudnya bisa sesuai dengan diri kita. Nah itu yang diajarkan oleh ya Islam mengajarkan kita peduli salah satu. Lalu berikutnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiz. Orang yang menahan amarah. Dalam Islam niku menahan amarah itu penting. Bahwa setiap orang pernah marah itu sedaya menungso. Ora tau ana wong tau nesu karo bojone, karo tanggane, karo kancane ora ono. Tapi kan biasa marah, titik-titik nesu itu sing bahaya. Maka dalam Islam wal kadhimina al-ghaiz menahan amarah itu bagian dari sesuatu yang luar biasa. Berikutnya wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan sesama manusia. Ini yang terkait dengan hari Lebaran saya katakan tadi, meskipun ini sudah ada di bulan Dzulqa'dah. Kebetulan atas kehendak Allah kita ini punya nabi, di mana nabi kita itu nabi yang pemaaf luar biasa. Mohon maaf saya ingin sampaikan dulu bahwa nabi-nabi sebelum nabi kita itu rata-rata umatnya yang ingkar niku kenging adab. Kenging adab niku kena nopo nggih cara wong Jawa niku kena sapu dendro cara wong Jawa. Iso sapu dendro. Sapu dendane ngapunten nek cara wong Jawa. Riyen zamane Nabi Lut kenging adab udan watu. Nabi Saleh wonten adab, Nabi Nuh. Nah niki sing kula critake Nabi Nuh mawon mboten semua nabi. Nabi Nuh niku ketika beliau berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh dakwah 150 tahun dong. Karena umurnya sekitar 1000 tahun. Jadi ketika Nabi Nuh berdakwah itu di dalam Al-Quran, contohnya surat Al-Ankabut ayat 14 diceritakan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, sungguh saya utus Nabi Nuh itu kepada kaumnya, falabitha fihi, maka dia tinggal bersama kaumnya berdakwah itu alfasanatin 1000 tahun, illa khamsina aman, dikurangi 10 tahun. Artinya Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun, 1000 dikurangi 50 tahun. Nah ketika Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun itu, karena umat dulu kan rata-rata 1000 tahun, beda dengan umatnya Nabi kita rata-rata 60-70 tahun, berbeda. Itu maka yang ikut hanya 100 orang. Ini kumang orang-orang yang Nabi Nuh itu diantaranya nggih, dunia wong edan, wong gendeng, wong ketiga-ketiga, wong musim kemarau kok bikin kapal, ya diguyu. Tapi ketika itu Nabi Nuh kemudian matur kepada Allah. Dalam surat Nuh ayat 25 Nabi Nuh matur, wa qala Nuh, qala dan matur Nuh Nabi Nuh, Rabbi wahai Tuhan saya, la tadar, jangan engkau biarkan alal ardi, di muka bumi ini, minal kafirina, dari orang-orang kafir, dayyaran, sebagai tempat tinggal. Ya Allah, jangan biarkan orang kafir itu hidup di muka bumi. Kalau bahasa sederhana,
Lalu ayat 26-nya Nabi Nuh kembali matur sama Allah, innaka intadarhum, innaka sesungguhnya engkau Allah, intadarhum jika membiarkan mereka orang kafir hidup di muka bumi ini, yudhillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hambamu yang baik-baik. Walayan itu dan mereka tidak akan melahirkan illa fajiran, kecuali orang yang jahat, kafaran yang kafir. Bahasa sederhananya Nabi Nuh matur, ya Allah, jangan biarkan orang kafir itu hidup di muka bumi. Hancurkan semua saja semuanya. Kalaupun engkau biarkan, mereka akan menyesatkan hambamu yang baik-baik dan akan melahirkan orang-orang jahat dan orang-orang kafir. Maka musnahkan saja. Dan atas kehendak Allah, permintaan Nabi Nuh itu terjadi betul. Beriin ini wonten ceritanya Al-Quran, fa'akhadahu tufan, maka sama Allah disiksa, diberikan adab adanya tufan badai hujan selama 44 hari. 40 hari, 40 malam tidak terhenti. Terus itu. Bahkan ceritanya dalam Al-Quran, putranya Nabi Nuh namanya Kan'an yang tidak beriman, yang kafir, itu mau menyelamatkan di atas gunung, tapi gunungnya kelep. Nek cara sakniki niki nggih, gunung jeruk kelep iki terus wates pengasih kaya nopo. Desa gunung jeruk Bapak Ibu, nika nek upami kados Pak Prayit nggih, apal gunung jeruk Pak, kok gunung jeruk arek umpama silon niku mawon kentrung kelep niku yo duda kaya ngopo. Ada gunung jeruk kelep. Nek cara Jawa sakniki. Dan ini Masya Allah, buluran dan awak itu betul, dan itu terjadi betul. Semua orang meninggal, kecuali dzurriyyatan hamalna ma'an Nuh. Dzurriyyah itu anak keturunan manusia, hamalna yang aku bawa selamatkan, kata Allah, ma'an Nuh, beserta perahunya Nabi Nuh. Hanya orang yang beriman yang baik yang bersama perahunya Nabi Nuh itu yang selamat. Semuanya sudah musnah. Tapi Nabi Nuh niki ternyata salah prediksi. Dikirone nek wong kafir, wong jahat iki entek. Sesuk lair iki wong apik, wong iman tok, ning nyatane enggak juga. Hari ini kan wong jahat konten mboten di dunia. Kan ada nggih? Ada. Hari ini ngapunten wong kafir konten apa mboten? Banyak. Dan ternyata nanti di dalam kehidupan selanjutnya banyak orang kafir itu melahirkan orang iman. Dan sebaliknya ada orang beriman yang melahirkan orang kafir. Artinya tidak semuanya benar. Dan kita ini keturunan orang yang tersisa di perahu Nabi Nuh. Dan turunan yang apik-apik tok. Asli ini loh, ini pangapunten. Hanya keturunan orang baik tok semua. Nah Nabi Nuh itu minta sama Allah seperti itu. Beda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi kita ini Nabi yang pemaafnya luar biasa. Yang pertama, Nabi niki nyuwun pangapunten pernah dalam satu malam mboten sahur. Wiwit bar ngisak tekan menjelang subuh hampir-hampir tidak sholat witir. Dan ngapunten Nabi itu membaca di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 118. Bunyi surat Al-Ma'idah itu yaitu intu'adzibhum, ya Allah seandainya engkau menyiksa mereka, memberikan adab kepada mereka, fa innahum ibaduka, mereka itu juga hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, tapi jika engkau mengampuni mereka, memberikan maghfirah kepada mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau Allah itu yang maha aziz, yang maha perkasa, al hakim, yang maha bijaksana. Cara basa penake Nabi di ayat itu, ya Allah nek nika jenengan siksa niku nggih kulane jenengan piyambak. Ning nek jenengan paring pangapunten wong jenengan niku maha mulya, maha perkasa, maha bijaksana. Ora ngaruh jenengan ngapura mawon. Jadi Nabi kita itu cenderung pemaaf. Lalu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 diceritakan oleh ayat itu tentang Nabi kita. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu." Sebab rahmat yang diberikan Allah kepada Muhammad, lintalahum, engkau ini lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau ini keras dan kasar hati, la faddu min haulik, sungguh orang-orang itu akan menyingkir dari sisi. Fa'fu anhum, maka ampuni mereka.
wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun mereka. Ini saya sering sampaikan di pengajian bahwa ketika kita di acara di masjid, di acara di balai desa, di acara di kantor atau dimanapun ada syawalan, ada maaf memaafkan, salaman antara si E dengan si W, lalu kemudian maaf memaafkan, tapi di belakang itu si gurudel, ngomel, itu tidak memaafkan betul. Karena kalau dalam Al-Quran itu Allah mengatakan fa'fu anhum, Nabi kita itu ampuni mereka, wastaghfir lahum, dan doakan ampun mereka. Jadi ciri orang memaafkan betul itu di depan meminta maaf, di belakang mendoakan minta maaf kepada Allah. Nah, itu baru memaafkan betul teorinya. Dan Nabi kita diberitakan oleh Allah itu di situ Allah mengatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dalam surat Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah engkau dalam sebuah perkara. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu orangnya itu tawadhu. Nabi ini kan utusan Allah. Nabi ini diberikan oleh Allah adalah aqlun rajih, akal yang sangat cerdas. Bahwa Nabi ini ummi itu nggak bisa baca tulis, itu disengaja oleh Allah supaya Al-Quran itu tidak dianggap karangan Nabi. Masalahnya di sana. Lalu bahwa, tapi kalau Nabi cerdas itu pasti. Bagaimana Nabi tidak cerdas kalau Nabi bisa hafal ayat Quran 30 juz. Kita hafal 1 juz saja susah. Juz 30 pun kangelan loh. Apa meneh kok 30 juz 30 kangelan loh nggih. Itu Nabi 30. Kalau orang nggak cerdas nggak mungkin. Jadi itu nggak mungkin. Tapi Nabi ini dalam hal keduniaan itu bermusyawarah dengan umatnya, bermusyawarah dengan sahabatnya. Bagaimana kita menghadapi perang, bagaimana kita membangun masjid. Kalau soal ibadah yang itu perintah Allah tentu tidak ada musyawarah. Puasa Ramadan itu selama sesasi, sama libur buat 30 dino, apripun di musyawarah itu digawe 3 dino mawon nggak bisa. Ayo sholat isya, ini karang papat itu kan, pripun digawe sakano nggak bisa. Nek niku bukan hal nggak bisa dimusyawarah. Tapi kalau soal keduniaan, Nabi itu bermusyawarah. Itu artinya Nabi ini tawadhu, menghargai sesama. Orang musyawarah kan saling menghargai. Pripun saya ini, bukan menang-menang hidup. Pokoknya nggak cara aku. Itu bukan musyawarah. Nah, betul oke. Bahkan di dalam Islam itu keputusan musyawarah itu nggak bisa diputuskan kecuali sekelas musyawarah langsung yang sama. Nah, teori dalam Islam. Jadi jangan membuat rapat kedua setelah rapat selesai. Niku teori nih ngapunten sesuk rapate nang kono kae masang sagak listrik. Anjuk bar kuwi karepe dhewe-dhewe ora saiki ora sida masang listrik gawe bumbang wae enggak bisa. Ngapunten teori ini kecuali sekelas musyawarah yang sama. Itu teorinya. Jadi kalau sekelas diusahakan lagi nggak bisa orang juga sampai senang lapangan rasi itu gawe pasang sagak listrik nih gawe bumbang nggak bisa. Itu seperti itu kira-kira. Saya lanjutkan. Nabi Allah juga mengajarkan dalam Al-Quran surat Fussilat. Di sana dikisahkan di dalam surat Fussilat Allah mengatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidaklah sama yang namanya hasanah kebaikan dengan sayyi'ah keburukan. Idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, apabila di antara kamu dan di antara dia itu adawah itu ada permusuhan. Ka'annahu waliyun hamim, jadikan orang yang memusuhi itu seperti waliyun. Wali itu orang yang melindungi, orang yang api-apian kayak kita wali kelas, wali murid kan melindungi. Hamim itu teman yang dekat. Kata Al-Quran, beda antarane apik karo elek. Balesen sing elek iku cara sing apik. Nek kowe kok dimungsuhi wong, kuwi dadekno mungsuh kuwi kaya wong sing cedhak. Kon ngapiki bahasane. Ya ngapunten.
Lalu ayat ini di surat Fusilat ayat 35-nya mengatakan di surat Fusilatnya itu wa ma yulqaha illal ladzina sabaru, tidak akan orang mendapatkan pahala seperti ini kecuali orang yang sabar. Wa ma yulqaha illa dzu haddin adzim, enggak akan mendapatkan seperti ini kecuali orang yang haddin itu bagian adzim yang besar. Untuk buat jaran sak tekruk sak jagat terang-terang dibaca tadi. Niku wong sing iso bales laku elek nggo cara sing apik. Nabi juga diwasiati oleh Allah, ausani Rabbi, Allah berpesan kepada saya, usikum biha, kemudian pesan itu saya pesankan kepada kamu sekalian. Kata Nabi, an asila man qata'ani. Saya diperintahkan menyambung silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim kepada saya. Yang kedua, wa an u'tiya man harramani, saya disuruh memberi kepada orang yang mengharamkan sesuatu kepada saya, sengit garwan. Yang ketiga, Nabi diperintahkan an u'fiya amman dhalamani, memaafkan orang yang zalim yang menyakiti saya. Yang keempat, Nabi diperintahkan wa an adila, supaya berlaku adil aman ghadabani kepada orang yang marah kepada saya. Nyuwun pangapunten, Nabi niku mboten ngendika Bapak Ibu, nyuwun pangapunten, Nabi ini pernah di dalam sebuah sejarah nyata beliau ini dionek-onekke karo wong kafir, wong Yahudi. Wong ini ku buta, tapi wong sing onek-onekke Nabi niku tiap hari oleh Nabi niku didulang, disuapi. Sing oleh-oleh iki bendina sing disuapi, sing oleh-oleh ora ngerti nek sing oleh-oleh. Ana awake dhewe ya kober-kober ya pangamu. Nabi pernah diludahi orang berhari-hari, lalu dioleh-oleh. Tapi ketika orang itu sakit, Nabi itu datang ke rumahnya, tilik, ndongake waras, nggawa oleh-oleh, pengin nyambung silaturahim apik-apik. Kira-kira nek ming kelase awake dhewe tau didoni wong pisan mawon, aja bolak-balik. Nek sengaja lho nggih. Anjuk bar kuwi krungu critane sing ngidoni kuwi wonge saiki gek lara. Apa muka apa itu nggih. Syukur apa to nggih. Nabi itu, maaf saya katakan sunnah Nabi itu jangan dianggap di bujur-bujur suci. Maafkan orang itu bagian dari sunnah Nabi itu. Mengkorban apa kan? Bukan itu, sunnah Nabi bukan itu saja. Jadi nyuwun ngapunten, pemaafnya Nabi ini yang sangat sulit. Memberikan kesempatan orang yang menyakiti untuk dimaafkan, menyambung silaturahim itu masya Allah. Niki angin. Coro kula biru-biru Pak Haji Wagyo nggih jen yo abot. Ning iki perlu kita ketahui bahwa Nabi itu seperti itu. Maaf, jadi seperti itulah yang diajarkan Nabi kita. Nabi itu pemaaf. Jadi kalau dulu misalnya Nabi Nuh memohon umatnya hancur semua, Nabi enggak. Jadi kalau jenengan kalau musak iki dulu musnahkan saja, habiskan semua. Niku rada-rada umat Nabi Nuh niki. Apa benar nggih? Nah ini Nabi Muhammad SAW. Dua Nabi yang luar biasa, Nabi kita dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti Nabi Ibrahim saya ceritakan di Quran. Nabi Ibrahim juga pemaafnya luar biasa. Salah satunya kalau dalam kisahnya Nabi Ibrahim itu badhe dibakar. Saya sering sampaikan, ketika arep diobong digawe ke kayu ditumpuk dhuwur mungkin 20 meter kan. Nabi Ibrahim niku tenginggil diobong sing ngisor. Sing ngobong niku Nabi Ibrahim niku didongake supaya entuk hidayah selamat. Halo, yo nawon sing ngobong. Dan perlu saya sampaikan, dalam skenario dibakar itu Nabi Ibrahim juga tidak tahu bahwa nantinya selamat malah kademen, betul ngerti. Jadi ketika mendoakan itu posisinya takut diobong sing ngisor, tapi dia doakan orang. Maka dua Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu didoakan orang di dalam sholat oleh seluruh manusia di dunia ini yang beragama Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Next singgung Sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ya Allah salli, berikan rahmat kebaikan ala Sayyidina Muhammad kepada Nabi kita Muhammad wa ala ali dan keluarganya juga. Kama shollaita ala Sayyidina, sebagaimana kau memberikan rahmat